Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Teguh Rizwe. Teman-teman, bukan beberapa hari ya, tapi udah sering saya itu mendapat DM. Bahkan ada yang WhatsApp ke saya, WA ke saya. Nggak tahu dapat nomor WA-nya dari mana. Mungkin dari Google Map, karena warung saya juga ada di Google Map. Itu WA. Mereka apa ya, nggak hanya bertanya tapi bahkan ada yang menawarkan. Jadi ada satu kawan, Mas Mas Wahyu kalau tidak salah juga, atau yang DM beberapa itu bilang, Mas bisa nggak, saya ada modalnya tapi nggak ada keahliannya. Terus juga ada yang bertanya, saya punya keahlian Mas, saya bisa masak seperti itu, cuman nggak ada modalnya, gimana ya cara cara agar kita bisa buka, terus bisa usaha. Ada yang sampai hampir nekat, dia bilang, wah setelah melihat video Mas ternyata buka usaha kuliner Padang itu mengasihkan, enak, menyenangkan. Dia ingin minjam modal dari bank. Saya ya, untuk yang ini saya bilang, sebisa mungkin kalau kita belum punya modal, jangan minjam. Sebisa mungkin jangan minjam. Kenapa? Pada saat usaha kita down, banyak kejadian teman-teman usaha saya yang hasilnya apa, modalnya dari minjam. Kalau minjam ke temen itu mungkin kita bisa agak slow ya, tapi kalau minjam ke bank atau apalagi ke rentenir, itu kan kita tidak bisa me, apa ya, bahasa Jawanya itu mengawekani, atau bahasa Indonesianya kita agak slow dulu lah. Bang ini lagi down. Nah itu kejadiannya, kalau kita udah ada modal, enak. Pada saat usahanya down, kita hanya memikirkan menutup kerugian warung. Bagaimana caranya agar warung bisa tetap bertahan, warung agar apa namanya, usaha kita agar tetap bisa jalan tanpa harus memikirkan biaya cicilan. Nah, tapi kalau kita usahanya usaha minjam, itu kita harus memikirkan, selain usaha kita yang sedang down kita harus menutup, kita juga harus tetap membayar kewajiban kita pada si apa, pada utang kita, pada cicilan kita. Jika bank, ya kita harus tetap membayar kewajiban kita kepada bank. Jika kita meminjam pada seseorang, mungkin kita bisa, maaf ya ini usaha lagi sepi, mungkin cicilannya bisa dikurangin atau diinikan ya, walaupun banyak mungkin yang usahanya utang dari bank ternyata sukses ya. Jika kita berani, mungkin kan tidak tahu usaha kita akan jalan atau tidak. Nah, di video kali ini mungkin akan bertahap ya. Ada sistem yang sering dipakai di warung Padang, di warung makan Padang, atau mungkin bahasanya waralaba. Dan saya juga pernah pakai sistem tersebut pada saat saya belum punya modal. Mungkin bisa dipakai ini untuk teman-teman yang punya modal tapi tidak punya skill atau tidak punya kemampuan, atau kebalikannya, teman-teman punya skill, punya kemampuan, usaha bidang apapun, kita menanam kepercayaan kepada si pemodal. Itu ada sistem yang saya tahu namanya bagi hasil, atau bahasa apa syar'inya mudarobah lah, bahasa syariahnya mudarobah. Kalau saya mendinginnya bagi hasil. Jadi di sistem-sistem tersebut, apa namanya, kita si pemodal juga tidak akan merasa dirugikan, si pengelola juga tidak akan merasa dirugikan, karena kita ini. Dan lebih enak lagi jika emang modalnya besar, seperti buka warung makan Padang seperti saya ini dulu. Saya punya skill, saya punya kemampuan, saya bisa, tapi saya tidak ada modal sama sekali. Nah, saya ngomong kepada temen, aku punya gagasan nih, saya pengen buka warung makan Padang, saya udah punya kemampuannya untuk ini, untuk mengelola warung, saya punya sistemnya gimana, ada pemodal, karena tidak usah ikut macam-macam
hal atau macam-macam ikut bergelut di bidang usaha yang saya kerjakan nanti, Anda akan mendapat hasilnya dengan modal yang kemungkinan balik, dan bagi hasilnya tiap bulan ada. Nah, dengan modal yang kemungkinan balik, maksudnya kemungkinan balik itu gini, kan namanya mudharabah bagi hasil. Pada saat usaha kita itu jalan, otomatis modal akan balik. Pada saat usaha kita jalan, otomatis modal akan balik, dan keuntungan akan dibagi antara pengelola dan pemodal. Tapi di saat usaha down atau usaha tidak ada hasilnya sama sekali, modal kemungkinan tidak akan balik juga. Modal tidak akan balik, dan yang pengelola hanya akan dapat capeknya saja. Ya, hanya akan dapat capeknya saja. Itu. Nah, bagi hasilnya seperti apa? Karena gini, akan saya bagi gini. Yang pertama, ada seorang pemodal, hitung pemodal dulu ya, ada seorang pemodal, dia yang benar-benar cuma punya modal tanpa skill. Jadi dia akan memberikan modal full, dia yang memodali, terus kita yang mengelola. Dan anggap aja saya pengelola ya, saya yang punya skill, yang punya kemampuan untuk mengelola modal tersebut. Nah, itu biasanya pembagiannya itu 70-30%. Seperti itu ya, itulah anggap aja. Terus nanti ada pemodal kedua, dia punya skill juga, saya punya skill, cuman dia tidak ada waktu, jadi kadang-kadang dia bisa membantu. Itu juga pembagiannya ada sendiri. Ada lagi yang mungkin sering saya itu punya skill, terus punya modal sedikit, tidak mencukupin. Misalkan biaya pembukaan warung misalkan harus 100 juta. Saya baru punya 30 juta, saya butuh 70 juta. Kita kerjasama aja yuk. Aku nggak minjem, aku sistemnya kerjasama. Jadi kamu siapin modal 70 juta, saya mau ngomong kepada pemodal, saya 70 juta. Kita kerjasama selama 2 tahun. Selama 2 tahun, misalkan tempat kontrak itu doang, kita kerjasama selama 2 tahun. Selama 2 tahun ini, kemungkinan modal kamu balik, tapi juga bisa jadi tidak. Tapi jika modal kamu balik, jika modal kamu balik, terus usaha kita jalan, kamu akan dapatkan hasilnya juga. Jadi ada modal dari kita sendiri, ketambahan modal dari dia, yang dia tidak ikut sama sekali dalam usaha kita. Nah, itu juga ada. Yang terakhir, kita punya modal sedikit, beliau juga pemodal juga bisa memberi modal kita, tapi beliau juga punya pemodal juga ikut andil bagian dalam usaha kita gitu. Nah, mudah-mudahan di video ini dan video-video berikutnya, karena mungkin termakan durasi kalau dijelaskan dalam satu video, nanti akan saya buat playlist ya untuk bagi hasil, bahasanya bagi hasil dalam sistem bagi hasil dalam makan padang. Nanti akan saya jelaskan satu persatunya, mulai dari saya yang punya modal, terus saya yang punya kemampuan mencari yang punya modal, nanti bagi hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, kita mulai dari yang pertama dulu ya teman-teman ya. Teman-teman, di video yang pertama ini ya, saya akan coba yang satu dulu tadi. Nah, ini saya sudah buatkan tulisannya karena emang saya lebih gampang. Ini bagi hasilnya. Itu jika fokus ya. Itu jika pemodal benar-benar tidak ikut campur dan 100% modal dari pemodal. Jadi pengelola benar-benar hanya mengelola. Itu bagi hasil yang biasanya ini persentase ini tergantung kesepakatan dari pihak pemodal dan pihak pengelola. Pemodal atau yang hanya punya modal, tidak punya skill, bahasa saya punya modal nih, cuman nggak bisa apa-apa.
dan pengelola yang punya skill tanpa punya modal sama sekali bahasanya. Nah, ini biasanya kita buat 30 sama 70%. Tapi ini tergantung kesepakatan. Maksudnya kesepakatan bisa jadi pengelola yang tidak terima, maksudnya pengelola kalau 70% ini kayaknya kurang atau bahasanya gitu lah, atau pemodal kembali 30% ya wah rugi noh. Nah, untuk menjawab ini nanti akan saya kebawahkan. Maaf teman-teman. Contohnya ini saya bawa contoh ya. Saya bawa contoh. Jika untuk membuka warung makan Padang dari nol, maksudnya dari nol itu benar-benar belum ada sama sekali barang-barang atau apapun, dari nol, sang pemodal hanya punya modal, pengelola hanya punya skill atau punya kemampuan aja dari nol. Misalkan ini tempatnya nyewa, tempatnya kita ngontrak nyewa, karena pemodalnya punya modal berbentuk uang lah bahasanya, tidak punya. Kalau pemodal nanti punya tempatnya itu beda lagi hitungannya teman-teman. Ini yang pertama aja, nanti kita bagi beberapa video atau mungkin bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Kita fokus ke sini dulu. Misalkan kita tempatnya sewa, per tahunnya 15 juta, berarti modalnya 30 juta. Buat beli perkakas atau barang-barang seperti meja, piring, kursi, dan lain sebagainya, anggap aja 20 juta. Nah, modal berjalan itu kita kan pada saat buka kita harus belanja kan, lauk-lauk dan lain sebagainya. Itu juga tetap harus dari pemodal. Tidak boleh pengelola mengeluarkan modal sedikit pun nanti, karena bagi hasilnya akan berbeda lagi. Pengelola itu hanya benar-benar mengelola tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, mengeluarkan modal sedikit pun. Misalkan 1 juta untuk berjalannya. Nah, untuk video modal berjalan ini saya kayaknya udah buat pembukuannya, buat apa, video untuk pembukuan hitungan hariannya seperti itu. Nanti ada, mungkin akan saya taruh di deskripsi untuk linknya, atau bisa lihat di channel saya, cari aja apa cara menghitung keuntungan, kalau tidak salah judulnya, saya juga lupa. Nah, modal yang tidak akan balik, maksudnya tidak akan balik berbentuk uang ya dengan nilai yang sama 20 juta ini, karena ada bentuk barangnya. Nah, ini umpama nanti setelah selesai kerjasama, misalkan aku kerjasamanya mau 2 tahun, setelah selesai kerjasama, ini modal yang 20 juta ini itu hanya akan balik berbentuk barang, karena ini udah ada barangnya, misalkan buat beli kompor, beli meja kursi, beli piring, terus beli apa namanya, beli lain sebagainya, atau misalkan untuk beli untuk pajangan. Kalau saya ini kan berbentuk gini, paten. Nah, itu juga masuk ke yang 20 juta, misalkan rehab. Tapi kalau sampai rehab ini biasa lebih dari 20 juta, anggap aja 20 juta ya, ini cuma buat contoh ya teman-teman. Itu masuk ke situ karena ini nggak mungkin balik, tapi ada barangnya. Cuman emang nanti setelah 2 tahun ada penurunan nilai, cuman kan kita balikinnya kepada pemodal, itu bentuk barang. Juga pemodal tahu bahwa ini bentuk barang. Sama modal yang pasti balik. Ini tadi saya aslinya enggak pasti ya teman-teman. Makanya ini saya hapus. Modal yang mungkin balik, atau mungkin balik karena kan tidak tahu warung itu akan atau tidak. Tapi kemungkinan besar balik, harusnya ini kemungkinan besar balik, itu yang uang sewa ini teman-teman, 15 juta sama yang 1 juta. Nah, yang 1 juta ini baliknya nanti harian teman-teman, atau modal berjalan setelah kita tutup, mesti ini uang 1 juta ini balik, yang akan kita bagi. Makanya cara menghitung modal yang pasti balik, yang kita hitung 30 jutanya ini aja. Yang 1 juta ini karena modalnya berjalan, mesti baliknya 1 juta ini. Makanya cara menghitung modal yang pasti balik, yang 30 juta ini akan kita bagi 24 bulan. 24 bulan itu akan ketemu 1.250.000 ini, atau kita kasih nama balik modal atau sewa. Oke teman-teman, tadi maaf keganggu ya. Jadi ini 3 yang pasti balik atau kemungkinan besar balik, itu kita sebut aja balik modal, atau kita anggap aja ini sewa lah, sewa. Nah, jika setelah warung berjalan ya, misalkan ya kita berdoa saja jika saat buka warung mudah-mudahan warungnya langsung rame.
Anggap aja warung berjalan, semisal dalam 1 bulan itu kita dapat laba atau keuntungan 8 juta. Maka cara menghitungnya ini teman-teman. Kas atau labanya 8 juta. Kita kurangin dulu gaji karyawan. Jika kita punya karyawan ya teman-teman, ini yang menggaji karyawan bukan hanya pemodal, bukan hanya pengelola, tapi dua-duanya. Nah, jika tidak punya karyawan, ini kita ambil kesepakatan aja dengan pemodal bahwa skill kita, misalkan, semuanya aku nggak pakai karyawan, aku bisa masak. Nah, yang masak itu atau kita pengelola itu yang masak itu kita minta gaji aja, menentukan gajinya, misalkan sehari saya untuk masak sekian. Yang dihitung mengelola kan mengelola warung yang berjalannya, warung berjalannya untuk jualan dan lain sebagainya. Nah itu misalkan saya minta masak untuk gaji masak 1 bulannya misalkan 500.000 apa 600.000, ini dikurangin dulu. Ini anggap aja kita punya karyawan, kita hanya punya skill mengelola aja. Terus kita punya tim, tukang masak, misalkan yang cuci-cuci piring atau yang tukang bersih-bersih, ya kita gaji. Kita kurangin gajinya dulu. Kemudian tadi ini yang sewa ini atau balik modal ini juga kita langsung kurangin. Ini bisa kita tabung dulu sebagai pengelola, atau pihak pemodal mau minta setiap bulannya, atau minta setelah 2 tahun baru 30 juta ini balik. Tuh. Nah, setelah kita kurangin semua, baru kita ketemu sisa kas. Kasnya segini. Jangan lupa sebagian rezeki kita itu ada rezeki dari yang lain. Makanya kita langsung kurangin JIS-nya atau zakat infak sedekahnya 2,5%. Setelah kita kurangin baru kita dapat kas akhir. Nah, setelah dapat kas akhir baru kita bagi tuh. Bagi hasilnya, pemodal 30% dikali 4.631 ini hasilnya sekian. Pengelola juga dapat 70% dikali sekian, dapatnya sekian. Maka yang diterima tiap bulan sama pemodal adalah bagi hasilnya ini dan ini. Sedangkan modal yang berjalan, yang modal 1 juta tetap akan berjalan selama warung masih buka, dan modal barangnya juga akan tetap ada walaupun ada penurunan nilai barang. Nah, setelah 2 tahun ini, jika kita masih ingin bekerja sama lagi, maka pemodal hanya tinggal membayar uang sewanya, uang sewa saja. Jika uang sewa tersebut naik, maka berapa, misalkan jadi 40 juta, ya pemodal tinggal menambahkan 40 juta saja. Karena modal ini, modal berjalan sama modal barang itu udah ada. Tapi jikalau tidak ingin, aku udahlah kayaknya modalnya mau buat yang lain, berbagi modal. Nah, maka kita sebagai pengelola harus mengembalikan bentuk barang ini dan modal yang berjalan itu 1 juta itu harus kita kembalikan kepada pemodal. Biasanya kalau selesai seperti itu, pemodal kan nggak mau nih bentuk barangnya, maka kita akan nilai pada saat hari itu. Ya, yang penting dilelang sajalah, misalkan meja, kursi dan lain-lainnya kita lelang, hasilnya berapa, yaitu uang yang kita balikan kepada pemodal. Ya baik teman-teman, karena durasi videonya terlalu panjang, nantinya untuk yang model lainnya akan dilanjut di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan. Jikalau penjelasan saya dirasa kurang bagus, bisa dikomentari atau dikomplain untuk menambah ilmu saya juga, karena ini ilmu yang saya tahu ya teman-teman, seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang punya modal juga, atau bagi teman-teman yang tidak punya modal tapi punya keahlian, mungkin sistem bagi hasil gini bisa disodorkan kepada pemilik modal. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.